Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang semu Peradilan Agama Aceh yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 11-PTG-2025-PA Aceh antara penggugat melawan tergugat pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan penggugat dan tergugat menempati kursi yang telah disediakan. Saudara sekalian, mengingat upaya melalui mediasi masih belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat perceraian tergugat? Ya. Baiklah, kalau begitu, tergugat silakan menjelaskan isi surat gugatan Anda. Gugatan perceraian melawan 4 Mei 2025 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Aceh Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada tangan di bawah ini nama atas nama Nabi Adam ini yang terakhir telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai nafkah hak asuh anak terhadap suami penggugat nama Aidiar Rashidi bin Malik. Selanjutnya telah dibacakan. Selanjutnya disebut tergugat tentang permasalahannya bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai hubungan pernikahan pada kantor urusan agama Kecamatan KUK Aceh sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 021/01/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang selanjutnya telah dibacakan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menjatuhkan salah satu bain surat tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada penggugat setelah tergugat isi petitum akta 3 di atas kepaniteraan. Yang kelima, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Farah Andila lahir tanggal 4 Mei 2016 dan kedua Rafathar Abdul Aziz lahir tanggal 6 Agustus 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk menghubungi kedua anak tersebut. Yang keenam, menghukum tergugat untuk memberikan pemeliharaan anak sebagaimana tersebut kepada ibu Amanina setiap bulan yang diberikan melalui penggugat dan hukum sejak awal putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5-10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir, membebankan biaya berkala ini sesuai peraturan yang berlaku. Subsidiar, jika majelis hakim belum dapat baik, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian dan penggugat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara akan mengubah atau menambah isi surat gugatan tersebut? Jika yang mulia, saya rasa sudah cukup. Baik. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis saja. Baiklah, silakan. Kapan saudara tergugat akan saya memberi jawabannya? Hari ini, yang mulia. Perihal jawaban tergugat,
Pekalongan 10 Mei 2025. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Edi Rizky bin Malik, NIK 3375040180021, yang selanjutnya telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini tergugat mengajukan jawaban atas gugatan perceraian terhadap Azma Fakila binti Adam. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Bahwa tergugat menyampaikan kepada majelis hakim pemeriksaan perkara APO jawaban tergugat ini mohon dianggap satu kesatuan dengan gugatan perceraian penggugat dan tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui tergugat secara tegas. Pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil seluruhnya kecuali secara tegas diakui. Kedua, bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kajen. Sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 021/01/2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang selanjutnya telah dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka tergugat memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan yang amalnya sebagai berikut. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kajen untuk memutuskan. 5. 1. Mengabulkan pokok perkara tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian jawaban tergugat ini kami sampaikan. Atas terkabulnya jawaban ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereplik jawaban atas tergugat bahwa atas dasar dalil-dalil di atas gugatan menggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, KHI Pasal 116. Yang kedua, bahwa penggugat secara tegas menolak jawaban tergugat dalam menanggapi gugatan nomor 4, 5, dan 6, dan penggugat berkeyakinan bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi sejak 17 Maret 2023, yaitu saat tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain. Yang ketiga, bahwa karena jawabannya tergugat telah membenarkan posita gugatan nomor 1, 2, 3, 7, 8, dan 9, maka tidak kami tanggapi lebih lanjut. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik mengenai replik tergugat ini? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan duplik. Silakan, kapan saudara akan siap? Pada hari ini, yang mulia, saya. Baiklah, silakan tergugat untuk mengajukan dupliknya. Duplik tergugat. Yang pertama, bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil dan alasan hukum yang telah dikemukakan dalam jawaban sebelumnya, dan dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, bahwa tergugat membantah dengan tegas tuduhan telah berselingkuh dengan perempuan lain pada tanggal 17 Maret 2023, sebagaimana disampaikan penggugat dalam replik. Karena keberadaan tergugat di tempat tersebut adalah dalam rangka kegiatan kantor bersama rekan kerja, bukan dalam rangka hubungan pribadi sebagaimana dituduhkan. Yang ketiga, bahwa benar rumah tangga mengalami ketidakharmonisan, namun tergugat tetap berpendirian untuk mempertahankan rumah tangga demi kepentingan dan masa depan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang keempat, bahwa tergugat tidak pernah dengan sengaja meninggalkan kewajiban sebagaimana suami, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Keterlambatan atau kekurangan yang mungkin terjadi adalah akibat kondisi pekerjaan dan bukan satu bentuk penelantaran. Yang kelima, bahwa permohonan nafkah Madia sebesar 20 juta rupiah sebagaimana dituntut
dituntut penggugat adalah tidak berdasar karena jumlah tersebut tidak diperhitungkan secara objektif dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi tergugat secara nyata. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan real dan wajar menurut hukum. Demikian yang mulia. Karena penggugat maupun tergugat sudah saling menanggapi jawab-jawab, maka sidang kita lanjutkan minggu depan dengan agenda pembuktian. Sidang pada hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang semu peradilan agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 11-PDTG-2025 Kajen antara penggugat melawan tergugat pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2025 dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, silakan saudara menggugat mengajukan bukti-bukti. Saudara penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Iya, yang mulia, sudah siap. Baik, silakan saksi-saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Pagi yang mulia. Semua saksi sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan semua kartu identitas masing-masing. Apakah para saksi sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara bersiap untuk disumpah menurut agama saudara? Siap yang mulia. Baik, semua saksi diharap untuk berdiri. Semua saksi silakan tirukan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Para saksi yang duduk kembali. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan dengan jujur-jujurnya. Baiklah. Saudara saksi 1, apakah Anda mengenal saudari penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal mereka karena saya selalu teman sekaligus tetangga penggugat dan tergugat, dan hubungan mereka adalah suami istri yang sah, dan mereka menikah pada tanggal 21 Januari tahun 2015. Apa saudara saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Bahwa saya mengetahui dan melihat antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan tergugat sering pulang larut malamnya juga. Kemudian pada tanggal 17 Maret ketika saya pergi ke restoran McDonald di Jalan Ring Sumerharjo untuk membeli makanan, di restoran tersebut saya melihat tergugat sedang makan bersama dengan seorang wanita yang pasti bukan saudara penggugat. Kemudian setelah mereka selesai makan, saya curiga. Maka dari itu saya mengikuti keduanya sampai ke
saya mengikuti sampai ke lobi hotel dan mereka sedang memesan salah satu kamar hotel. Melihat hal itu, saya mendokumentasikan kejadian tersebut dengan mengambil gambar. Lalu saya langsung pergi yang mulia. Akan kami pertimbangkan kesaksian saudara saksi dan alat buktinya. Silakan saksi 2 dari penggugat memberikan kesaksiannya. Baik yang mulia. Apakah Anda mengenal saudari penggugat dan tergugat? Dan apa hubungan antara penggugat dengan tergugat? Kapan penggugat dan tergugat menikah? Apakah saudara hadir pada saat pernikahan berlangsung? Ya, saya mengenal. Saya merupakan adik dari penggugat. Hubungan mereka adalah suami istri yang mulia. Mereka menikah pada tanggal 21 Januari 2015 dan saya menghadiri acara pernikahan mereka. Apa yang Anda ketahui tentang rumah tangga mereka? Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis. Namun sejak tergugat menjadi dosen di salah satu universitas, rumah tangga tersebut mulai goyah. Pada saat saya menginap di rumah mereka yang sering melihat mereka bertengkar. Bahkan tergugat pernah bersikap kasar dengan penggugat. Penggugat juga sering curhat kepada saya yang mulia bahwa tergugat sering pulang larut malam. Saya juga pernah melihat beban di tubuh penggugat, lalu saya memfotonya dan kemudian saya mengantar penggugat ke rumah sakit untuk melakukan visum. Baik, akan saya pertimbangkan kesaksian saudari saksi beserta buktinya. Silakan saksi 1 dan 2 meninggalkan persidangan. Baiklah, silakan para saksi tergugat memasuki peradilan. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Semua saksi silakan berdiri dan tirukan saya. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah para saksi kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa Anda dipanggil dalam persidangan hari ini? Mengetahui yang mulia sebagai saksi dari tergugat yang mulia. Bisakah semua saksi menunjukkan identitas kepada kami? Baik yang mulia. Silakan saksi 1 dari penggugat memberikan kesaksiannya. Baik yang mulia. Apakah Anda mengenal saudara penggugat dan tergugat? Dan apa hubungan antara penggugat dengan tergugat? Kapan penggugat dan tergugat menikah? Apakah saudara hadir pada saat pernikahan berlangsung? Ya, saya mengenalnya karena saya sebagai teman sama dosen, suami istri yang mulia. Saya tidak mengetahuinya yang mulia, saya juga tidak hadir dalam pernikahan mereka. Apa yang saudara saksikan? Saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Saudara tergugat sering curhat kepada saya, awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan damai layaknya rumah tangga biasanya. Dalam tuduhan penggugat mengatakan bahwa tergugat sering pulang larut malam, padahal pulang larut malam itu karena tugasnya sebagai dosen. Berdasarkan curhatan tergugat bahwa yang pernah makan bersama di McDonald adalah teman kerjanya yang bernama Dewi. Dan menurut saya tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Mereka hanya sebatas rekan kerja saja. Baik, akan saya pertimbangkan kesaksian saksi.
tahun 2015 di KUA Aceh. Pernikahan itu sah secara hukum Islam dan negara. Selama mereka menjalani rumah tangga, bagaimana keadaan dan mereka menurut pengamatan saudara? Sejak awal pernikahan sampai beberapa tahun setelahnya, hubungan mereka baik dan rukun. Mereka tinggal bersama di rumah yang mereka beli bersama, yaitu di daerah Bintang Timur, Kecamatan Bojong. Saya melihat dan berinteraksi langsung dengan mereka, termasuk dengan anak-anak mereka. Saudara menyebut anak-anak mereka. Apakah saudara tahu siapa anak-anak tersebut? Ya, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Farah Andra dan Rafathar Abdul Aziz. Kapan mulai terjadi ketegangan dalam rumah tangga mereka? Setahu saya sekitar awal tahun 2023 setelah kakak saya mulai bekerja sebagai dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan karena kesibukan beliau sering pulang malam. Apakah saudara tahu apakah tergugat memberikan Setahu saya tidak ya, kakak saya tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya, hanya saja waktu luangnya jadi berkurang karena pekerjaan. pada tuduhan dari penggugat bahwa tergugat berselingkuh? Apakah saudara mengetahui hal tersebut? Saya mengetahui bahwa tuduhan itu tidak benar. Memang pada tanggal 17 Maret 2023 memang ada kegiatan di McD bersama rekan kerja untuk urusan kampus. Saya bahkan dihubungi dan diberitahu bahwa itu kegiatan resmi. Tidak ada indikasi adanya hubungan pribadi dengan perempuan lain. Apakah saudara pernah mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat? Tidak pernah yang mulia. Setiap saya berkunjung, saya tidak pernah melihat atau mendengar adanya perlakuan kasar dari kakak saya kepada istrinya. Bagaimana dengan pembunuhan nafkah selama penggugat? Tergugat tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, baik lahir maupun batin. Kalaupun ada kekurangan, itu karena kondisi ekonomi, bukan karena gejolak lain. Apakah tergugat pernah menyatakan keinginan untuk bercerai? Setahu saya tidak yang mulia, justru tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak. Keluarga termasuk saya sudah berusaha mendamaikan mereka, tapi penggugat tetap ingin bercerai. Bagaimana saudara menilai pribadi tergugat? Tergugat adalah pribadi yang bertanggung jawab, penyabar dan tidak mudah marah. Menurut saya tidak adil jika beliau dianggap sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga mereka. Baiklah, akan kami pertimbangkan kesaksian saudara saksi. Selanjutnya, saudara tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau ada keberatan? Saya dapat terima yang mulia dan saya tidak keberatan. Terima kasih dan semua saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Masih yang mulia. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudara penggugat, apakah saudari bisa menyampaikan kesimpulan saudara selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Iya, saya siap yang mulia. Saya berkesimpulan bahwa pada intinya saya tetap ingin bercerai dengan tergugat. Yang selanjutnya agar supaya hakim yang mulia untuk mengambil putusan. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara bisa menyampaikan kesimpulan saudara selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Ya, saya siap yang mulia. Saya berkesimpulan bahwa pada intinya saudara tidak ingin bercerai dengan penggugat, dan apabila berkenan baik, selanjutnya agar supaya hakim yang mulia untuk memberi putusan yang seadil-adilnya. Saudara tergugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara untuk kembali kepada suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap ingin pada kemuliaan saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan 2 alternatif terlebih dahulu
supaya saudari-saudari memilih satu, bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya, dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat. Bagaimana penggugat dan tergugat? Sekarang saja Pak Hakim, supaya cepat selesai. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, hakim menilai bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga belum memenuhi unsur pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam junto surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dan gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Aibyar bin Malik terhadap penggugat Asma Fatinah binti Adam. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akte cerai berupa memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Kajen untuk menyerahkan akte cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi diktum ayat 3 di atas kepanitraan. 5. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Farah Andila lahir tanggal 4 Mei 2016. Yang kedua, Rafathar Abdul Aziz lahir tanggal 6 Agustus 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut. Yang keenam, membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian diputuskan pada hari Rabu 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kajen sebagai hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik melalui portal e-court pada hari Rabu 14 2025 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Oleh karena itu, hakim sebagai panitera mengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat secara elektronik. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2025 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat. Demikian sidang pada hari ini kami tutup.